dan bersinar gitu, bersinar kemerahan itu menyebut seperti kepala ke atas. Dia langsung astagfirullahaladzim gitu. Halo guys, kali ini saya akan bercerita tentang peristiwa misteri yang terjadi di sebuah kampung. Ini diceritakan oleh teman juga sih, dan cerita ini betul-betul horor banget gitu ya, karena beliau menceritakan ketika beliau sedang mengontrak rumah lah di sebuah kampung gitu, dan disitulah peristiwa itu terjadi. Peristiwa itu dimulai ketika teman saya itu mengontrak sebuah rumah. Ini sebetulnya di sebuah perkampungan ya, dan rumah itu ada dengan kamar dua gitu ya, ruang tamu, kamar dua dan dapur gitu. Dan dapur itu dilengkapi sebuah WC yang di situ sebuah WC itu ada sumur gitu ya. Jadi bukan PDAM ya, atau bukan ditimba bukan lewat sanyo gitu, mesin sanyo, atau bukan lewat mesin gitu ya, mesin penyedot air gitu, bukan. Itu ditimba. Peristiwa itu terjadi ketika waktu itu mereka suami istri itu sudah mengontrak sekitar 3 bulan. Pertamanya sih biasa santai-santai aja, nggak ada apa-apa. Dan malam itu, waktu itu dia bercerita malam Jumat gitu. Tengah malam dia ingin buang air kecil, dan sekalian dia itu mau sholat malam pada waktu itu katanya. Dia pun bergegas ke kamar kecil gitu ya, ke WC. Seperti biasa dia menimba air, karena kebetulan istrinya juga ingin sholat malam pada waktu itu katanya. Dia menimba air lalu mengisi bak, perlahan dia mengisi bak. Dan setelah itu dia membasuh mukanya gitu pakai sabun, belum wudu gitu ya. Nah itu kejadiannya berawal ketika dari dalam sumur terdengar suara samar-samar seperti minta tolong gitu, seperti minta tolong. Dia pun nggak ngeh gitu kalau itu memang dari dalam sumur, cuman samar-samar suara itu terdengar gitu, minta tolong gitu dari dalam sumur. Lalu dia memberanikan diri, dia menengok gitu ya, karena sumur itu kan bulatan gitu ya, yang agak bulatan, yang dikelilingi bulatan gitu ya. Jadi kalau kita memegang bulatannya itu, kita melihat ke bawah gitu, tepat gitu ke bawah. Dan dari situ dia kaget luar biasa, karena dari bawah terlihat seperti kepala gitu menyembul dan bersinar kemerahan gitu, menyembul seperti kepala ke atas. Dia langsung astagfirullahaladzim gitu. Dia mengucapkan kalimat itu, dan pada waktu itu suara berhenti lagi. Nah, tidak ada lagi. Nah, si teman saya itu sudah tidak mau melihat lagi karena dia saking takutnya, dan dia berlari ke dapur, terus ke tengah rumah, dan masuk dia itu ke kamar. Nah, dari situ dia gelisah, nggak bisa tidur, nggak bisa dan dia juga nggak melihat sosok gitu, yang pasti itu muncul kepala gitu ya, muncul kepala ke atas itu, tapi bersinar gitu, kayak kemerahan gitu. Nah, di dalam kamar pun dia membangunkan istrinya, bangun itu ada Nah, di situ mulailah panik. Dan suara yang samar-samar minta tolong itu jadi terdengar ke kamarnya. Wah, di situ akhirnya mereka katanya tidur
tidur bertumpuk lah, tidur bertumpuk dengan selimut, dengan selimut yang apa, yang tebal itu langsung nutup muka, nutup semua karena suara itu terus terdengar. Waktu pun berjalan terus. Dan ketika itu subuh pun tiba. Mereka baru mulai bisa tenang karena suara yang samar-samar minta tolong itu sudah tidak terdengar lagi. Nah, akhirnya mereka berdua memberanikan diri ke kamar mandi tersebut, Dan dari situ memang tidak ada apa-apa sih. Jadi dia juga menengok gitu sama-sama istrinya, menengok ke dalam sumur itu nggak ada apa-apa. Nah, akhirnya singkat cerita pagi pun tiba. Karena kepenasarannya, si teman saya itu ngobrol lah dengan tetangga di warung, ngobrol dengan tetangga. Bahwa dia juga menceritakan bahwa tadi malam saya mengalami peristiwa ini gitu, seperti kejadian yang diceritakan tadi. Dan disitulah orang yang diajak ngobrol oleh teman saya itu menjelaskan kepada teman saya itu bahwa 15 tahun ke belakang itu di situ sudah ada, rumah itu sudah ada, dan di situ ya terjadilah sebuah kecelakaan di sumur itu yang menyebabkan ada kematian gitu di sana. Nah, dari situ teman saya berpikir, pantesan semalam gitu ya ada peristiwa-peristiwa horor yang terjadi, yang dialami, mungkin dampak dari itu atau apalah itu, banyak godaan-godaan setan, kita tidak tahu. Cuman dari peristiwa itu si teman saya itu langsung pindah kontrakan lagi. Dia nggak betah tinggal lama-lama di situ, dan dia juga nggak sanggup tinggal di situ karena ya perasaan sih gitu, dia merasa takut yang amat sangat. Nah, itu kejadian peristiwa yang diceritakan oleh teman saya, suara minta tolong di dalam sumur. Dan teman saya sampai hari ini dia menempati sebuah rumah dan sudah tidak ada lagi peristiwa horor yang menimpa. Oke, pemirsa Kantil TV, untuk episode kali ini dicukupkan sampai di sini dulu. Tunggu episode-episode selanjutnya yang pastinya akan lebih seru. Wassalam, go.